menegaskan kembali komunikasi dengan Pak Jokowi berjalan secara intens. Pertemuan saya terakhir mungkin lebih 10 hari yang lalu. Bulan saya dalam keadaan kondisi kurang prima, kurang sehat. Jadi memang baru selesai dari hospital 2 hari yang lalu, ada seminggu. Jadi memang dalam waktu singkat saya juga akan bertemu kembali karena memang komunikasi yang terjalin selama hampir 7 tahun lebih, 8 tahun setengah itu. Berjalannya intens, hampir rutin pertemuan saya. Ya, suka tidak suka, senang tidak senang, ya tentu hubungan itu ya sedikit berubah, sedikit ya tidak baik. Tetapi kan kalau di politik itu kan di depan rangkul-rangkulan, di belakang kadang-kadang gebuk-gebukan gitu kan. Bisa saja misalkan kedua tokoh tersebut kalau di media mengatakan ya kita baik-baik saja gitu, tapi di belakang kan kita tidak tahu. Saya memang pembela Partai Nasdem ya. Mendukung Partai Nasdem. Pemilu yang lalu sampai dengan pemilihan gubernur saya pendukung. Tetapi kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Ya, tapi kalau banyak orang kemudian mengait-ngaitkan soal kedatangan Presiden Jokowi bersama Anies Baswedan di sirkuit Formula E ini adalah sinyal untuk dukungan Capres tahun 2024. Ya itu nggak bisa disalah-salahkan gitu, karena sebelum-sebelumnya ketika Pak Jokowi datang bertemu dengan Ganjar Pranowo misalkan, itu kan juga banyak diklaim bahwa ini adalah sinyal dukungan terhadap Ganjar. Nah sekarang dibalik, ketika Pak Jokowi ketemu sama Anies, itu dianggap sinyal juga sama kubu mereka. Tahun 2024, kalau Indonesia mau maju, harus ada campur tangan Jokowi atau Jokowi faktor dalam menentukan siapa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Itu menurut saya. Deklarasi Anies Capres dan etika politik Nasdem di Kabinet Jokowi. Partai Nasdem selangkah lebih dekat dengan gerbang pemilu Presiden 2024. Kendati belum juga mendeklarasikan koalisi partai yang dimotori Surya Paloh ini, kini sudah memiliki calon presidennya sendiri. Medio Juni lalu, Nasdem mengumumkan 3 nama bakal calon presiden partainya. Mereka yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari 3 nama, Anies akhirnya dipilih menjadi bakal capres definitif. Orang nomor 1 di ibu kota negara itu dinilai sebagai sosok terbaik. Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk bergabung dengan kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri. Anies yang hadir dalam deklarasi tersebut langsung menerima pinangan Nasdem. Dia bilang langkah ini demi kemajuan bangsa. Anies mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Nasdem ke dirinya. Dengan tugas baru ini, Anies bakal fokus pada pencapresan alih-alih Pilkada DKI 2024. Sementara soal nama cawapres dan keinginannya bergabung Nasdem, Anies mengaku belum bisa menentukan. Sementara perihal koalisi, Surya Paloh berharap Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dapat bergabung dengan partainya untuk mengusung Anies. Sebagaimana diketahui dalam beberapa bulan terakhir, Nasdem, Demokrat dan PKS saling melakukan penjajakan untuk pemilu 2024. Namun koalisi ketiganya tak kunjung diresmikan. Kendati mendukung Anies, Paloh mengaku partainya akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai masa jabatan. Paloh mengatakan tak ada perbedaan apapun antara partainya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Meski ada kekurangan di sana-sini, namun Paloh menyebut menjadi tugas partai-partai koalisi Jokowi, termasuk Nasdem, untuk selalu mengawal jalannya pemerintahan. Paloh menuturkan Jokowi bahkan menyambut baik langkah Nasdem. Presiden juga menghargai keputusan Nasdem tersebut. Menurut Surya Paloh, komunikasinya dengan Jokowi masih berlangsung intens. Dia mengaku telah berkawan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama 8,5 tahun terakhir. Paloh mengatakan mengklaim dirinya menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan Presiden. Oleh karenanya, meski Nasdem memutuskan mengusung Anies yang identik dengan oposisi pemerintah, Paloh memastikan komunikasi antara dia dan kepala negara masih terjaga baik. Ditanya soal langkah Partai Nasdem, Presiden Jokowi enggan berkomentar. Dia mengatakan saat ini pemerintah masih berduka akibat tragedi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Respon yang sama juga ditunjukkan oleh partai penguasa PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI
PDIP Puan Maharani menyebut saat ini Indonesia masih berduka dengan kerusuhan Kanjuruhan. Puan justru mengimbau seluruh pihak lebih menaruh perhatian pada tragedi tersebut. Kendati demikian, Puan bilang seluruh partai politik memiliki mekanisme pencapresan masing-masing, tak terkecuali Nasdem. Etika Politik, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khairul Umam menilai upaya Nasdem mengusung Anies sebagai capres bukan tanpa resiko. Menurut Umam, langkah tersebut mengancam 3 menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Adapun 3 menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. Tak hanya pencopotan menteri, menurut Umam, langkah politik Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai besutan Surya Paloh tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan. Lebih jauh terbuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi dan pengebosan kekuatan politik Nasdem jelang 2024. Semua itu, kata Umam, tak lepas dari posisi politik Anies yang notabene oposisi pemerintahan kini, sementara analisis politik Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago sempat mengatakan Nasdem harus mundur dari koalisi pemerintahan Jokowi jika mengusung Anies sebagai capres atau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS pada pemilu 2024. Demokrat dan PKS merupakan partai di luar pemerintahan. Menurut Pangi, jika berkongsi dengan oposisi, secara etika politik Nasdem harus menarik diri dari kabinet. Pangi berpendapat situasi ini menjadi beban tersendiri buat Nasdem. Nasdem dinilai belum sanggup menarik 3 menterinya dari kabinet karena langkah itu bisa berpengaruh pada eksistensi mereka pada pemilu mendatang. Posisi Nasdem menurut Pangi sangat berbeda dengan Demokrat dan PKS. Kedua partai disebut tak punya beban politik lantaran sejak awal sudah berada di luar pemerintahan. Meski sulit, Pangi menduga Nasdem tetap akan bekerja sama dengan Demokrat dan PKS. Ini karena keinginan besar Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Jika Nasdem bergabung dengan koalisi PDIP atau Gerindra, maka mustahil partai tersebut dapat mengusung Anies. Sebabnya, PDIP dipastikan akan mengusung kadernya sendiri antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Gerindra bakal mencalonkan Prabowo Subianto. Surya Paloh umumkan Anies jadi capres. Ketua DPP Nasdem selamat tinggal Nasdem. Ketua Bidang UMKM DPP Partai Nasdem Niluh Jelantik mengumumkan ucapan selamat tinggal terhadap Nasdem. Banyak mengaitkan sikapnya ini dilatar belakangi oleh keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Selamat tinggal Nasdem, pengumuman resmi menyusul. Rapatkan barisan kesayangan, berjuang dengan integritas dan hati nurani untuk rakyat termarginalkan. Niluh Jelantik, kata Niluh. Beberapa hari sebelumnya mantan caleg DPR RI dari Dapil Bali itu juga sempat meretweet pernyataan bahwa tak semua kader Nasdem segaris dengan sikap politik Anies Baswedan yang dikenal sebagai bapak politik identitas. Ia juga mengutip pernyataan keputusan bulat memilih mundur dari Nasdem sebab konsisten tegak lurus pada perjuangan untuk rakyat bersama rakyat. Dengan atau tanpa partai politik, dia juga mengatakan bahwa sikapnya adalah tegas dan integritas dia juga jelas pula. Menanggapi itu, banyak netizen mengaitkan mundurnya Niluh karena Paloh memilih Anies jadi capres. Kutip dari Wikipedia, Niluh Jelantik adalah perancang terutama di bidang desain sepatu yang sudah dipatenkan pada tahun 2008 dan banyak digunakan oleh pesawat dunia antara lain Uma Thurman, Giselle Bundchen, Tara Reid, Julia Roberts, Rubin Gibson, dan Paris Hilton. Ia bergabung dengan Nasdem dan menjadi pengurus Dewan Pengurus Pusat.